Jadi konsep-konsep inovasi teknologi ini misalnya pemilihan benih unggul, mari mereka lakukan di dalam konsep Wanatani. Agroforestry tidak akan kalah bersaing dengan tanaman yang ditekuni, yang disenangi oleh masyarakat. Petani penghasilannya juga sangat bagus, dan yang saya rasakan juga bisa menghidupi anak istri saya. Kita punya sejarah panjang terkait dengan agroforestry ini, di mana di setiap daerah zaman dulu itu sudah mengembangkan pola-pola kombinasi tanaman hutan dengan tanaman pertanian di lahan-lahan mereka. Kalau di Jawa Barat kita mengenal ada nama sistem talun, kemudian di Jawa kita sistem tanaman campuran di halaman rumah. Itu merupakan salah satu bagian penting bagaimana masyarakat itu mengembangkan kelola lahan-lahan mereka dengan azas ekonomi dan kelestarian. Jadi ada tanaman pertanian yang dipanen setiap waktu, tapi juga ada tanaman tahunan yang mereka manfaatkan untuk menjaga lahan-lahan mereka agar tetap lebih baik. Program perhutanan sosial ini merupakan salah satu program strategis nasional. Kita memberikan akses kelola kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan. Jadi masyarakat bisa mengembangkan akses kelola ini untuk budidaya di dalam tegakan. Misalnya mereka memanfaatkan kawasan ini dengan menanam tanaman pertanian dengan kombinasi tanaman-tanaman kehutanan. Kalau dulu mungkin tanamannya tidak variatif ya. Sekarang kan mereka harus membaca kebutuhan pasar, ya kan? Jadi konsep-konsep inovasi teknologi ini misalnya pemilihan benih unggul, mari mereka lakukan di dalam konsep Wanatani. Jadi kalau dulu kan tanaman asalan ditanam nih, sehingga produktivitasnya rendah. Sekarang dengan konsep-konsep ini mereka menggunakan benih unggul apokat misalnya, benih unggul tanaman padi dan sebagainya. Tentu ini akan memberikan ruang bagaimana pendapatan masyarakat akan terus meningkat. Dan pola-pola Wanatani juga bisa dikembangkan terus sesuai dengan lokasi dan tapak mereka. Saya kira kita akan kuatkan di konsep regulasinya. Ada beberapa regulasi yang sudah kita keluarkan, misalnya di P9, di P4, kemudian beberapa regulasi lainnya termasuk pedoman-pedoman untuk Wanatani. Kemudian dari sisi implementasi, kita punya stimulus-stimulus untuk bantuan kepada petani. Ada Bank Pesona misalnya, ya, pengembangan alat ekonomi produktif kepada petani. Ini kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada kriteria-kriteria, namanya adalah unsur dari kesesuaian lahan, Mbak, begitu. Nah, yang kedua tadi pertama produktivitas, yang kedua adalah sustainabilitas. Dalam agroforestry ada sustainabilitas. Artinya apa?
Ketika dipadukan, dicampurkan ada tanaman pertanian dan kehutanan, itu harus dua-duanya saling menguntungkan, gitu ya. Jangan sampai saling mematikan. Nah, ketiga adalah adaptabilitas. Jadi teknologi agroforestry harus dapat mudah bagi masyarakat. Dalam konteks agroforestry yang perlu dikembangkan, terutama adalah inovasi kaitannya dengan bagaimana kombinasi yang lebih luas. Karena ada muncul istilah-istilah agro-silvopastural misalkan gitu ya. Itu apa? Model integrasi antara kehutanan, pertanian, dan peternakan di situ. Jadi ada ternak di kawasan hutan. Ada lagi agro-silvofishery, yaitu kombinasi antara tanaman kehutanan dengan perikanan. Itu tambak-tambak, gitu ya. Itu untuk hutan mangrove, misalkan begitu ya. Nah, ini juga sebagai inovasi-inovasi ya. Nah, ke depan tentu dengan permasalahan yang makin kompleks, kita juga bisa padukan inovasi ini kaitan dengan kelembagaannya. Siapa yang berperan untuk bisa mengelola, gitu ya, mengelola lahan-lahan hutan agroforestry ini supaya bisa berlangsung secara lebih dinamis. Perlu ada klaster-klaster pemanfaatan agroforestry yang terintegrasi. Itulah perlu dibangun kelompok-kelompok masyarakat. Dengan berkelompok, maka akan banyak inisiatif-inisiatif yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah integrasi produk, integrasi saluran pemasaran, dan juga integrasi dalam memproduksi. Justru malah pete ini berbuah terlebih dahulu dan hasilnya juga bagus. Ya, alhamdulillah juga pasar juga menyerap dengan baik, mengirim komoditas pangan ke Jepang. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Ya, perkenalkan nama saya Mas Lam, usia saya 37 tahun, pekerjaan sehari-hari saya sebagai petani. 7 tahun yang lalu saya merantau di kota, saya kerja di sebuah PT, perusahaan kontraktor mekanik elektrik, Pak. Saya di Jakarta, di Bandung pernah, di Surabaya juga pernah. Sampai di luar Jawa juga pernah. Sekitar 7 tahun yang lalu, Mbak, saya mulai bertani. Dulu saya merantau di kota, tapi setelah menikah saya pengen kumpul sama keluarga di rumah, memutuskan untuk bertani. Setelah di kampung halaman saya juga pastinya senang sekali bisa tiap hari bisa sama anak istri di rumah. Terus saya juga dapat penghasilan dari pekerjaan saya sebagai petani. Gitu, Mbak. Penghasilan saya sebagai petani buat menghidupi anak istri untuk sehari-hari saya rasa cukup, Mbak.
menanam selain palawija, saya juga menanam pohon buah-buahan termasuk nangka, petik. Sebagian saya juga nanam apokat sama mangga. Saya menanam nangka karena nangka itu tidak kenal musim, Pak. Nilai ekonominya juga tinggi, gitu. Termasuk petik kayak gitu. Kalau petik gitu kan ada sebagian juga yang tidak musiman, jadi untuk kebutuhan sehari bisa nutup, Pak, kalau itu. Menjadi kendala petani karena struktur tanah kami di sini itu kan pegunungan, jadi kalau akses airnya itu susah untuk perawatan kalau musim kemarau. Petani penghasilannya juga sangat bagus dan yang saya rasakan juga bisa menghidupi anak istri saya buat sehari-hari, dan saya kira juga masih ada lebihnya. Sampai dengan saat ini banyak komoditas yang telah ditanam di Desa Sukobubuk, terkhusus di Gunung Pati Ayam ini. Tetapi yang varietasnya paling banyak itu ada pete, ada mangga, ada nangka, dan juga sebagian ada apokat. Saat ini pete yang paling banyak, ada sekitar 25.000 pohon yang sudah tertanam untuk pete ini. Tapi yang sudah berbuah sekitar 10 ribuan lebih. Tanaman tersebut selain daripada bisa menghijaukan area Pati Ayam yang gundul ini, juga secara ekonomis itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang selama ini mereka hanya menanam palawija, menanam empon-empon, tetapi dengan tanaman buah-buahan ini mereka ada filosofi tersendiri, yaitu mereka menanam nanti akan memanen, dan secara ekonomis baik pete maupun nangka dan juga mangga saat ini harganya bagus. Justru malah pete ini berbuah terlebih dahulu dan hasilnya juga bagus. Ya, alhamdulillah juga pasar juga menyerap dengan baik. Kami sebagai pengurus kelompok itu mencarikan relasi atau buyer-buyer yang bisa menyerap pete kami, mengirim komoditas pangan ke Jepang. Kami sepakat untuk membuat produk yang sesuai diharapkan dari buyer yang mengekspor pete tersebut ke Jepang. Kuantitasnya akan ditambah permintaan dari Jepang ini, yang awalnya hanya 3 kintal pete kupas, ini ada permintaan 1 ton. Wilayah yang seluas 1.300 hektar ini tentu akan berat ya kalau tidak ada support dari pemerintah. Dalam hal ini kita membuat persemaian sendiri, tetapi anggaran dari BPDAS. Ada juga yang berupa RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan. Ini kami juga disupport kemarin 100 hektar dari BPDAS. Jadi kalau dari kegiatan KBR kita memberikan paket bantuan, ini 25 hektar untuk setiap kebun bibit rakyat yang bibitnya sebanyak 35.000 batang. Nah, kalau bibit persemaian permanen ini masyarakat meminta, kemudian kita bagi bibitnya, kita kasih berupa bibit. Bedanya itu ya, kalau KBR tadi mereka kita edukasi untuk bisa membuat bibit. Kalau ke sini mereka tinggal minta, tapi tidak boleh dari KBR meminta ke sini, kan sudah ada anggarannya sendiri. Masyarakat itu
membuat proposal, mengajukan permohonan kepada kami, kemudian kita akan memberikan sesuai ketersediaan jenis, jumlah, dan juga ketersediaan lokasi yang mereka usulkan, sehingga bibit itu benar-benar ditanam. Kemudian kalau untuk perorangan itu bisa langsung menuju ke persemaian dengan membawa fotokopi atau menyampaikan KTP, menunjukkan KTP-nya, nanti kita akan memberikan bibit gratis maksimal 25 batang per orang. Dan dengan catatan ya harus ditanam, jadi mereka nanti masuk ke dalam grup sehingga kita bisa memantau di mana bibit-bibit itu akan ditanam. Lebih saya piara mente daripada piara jagung. Setengah mati saya piara jagung. Kalau mente cuma kasih bersih begini baru pupuk sudah. Kalau petani jambu mente tiap 3 bulan sudah pegang doi biar cuma sedikit senang saya. KSP Kopdit Swastisari adalah koperasi primer tingkat nasional yang sudah berdiri sejak 1988. Kantor pusat KSP Kopdit Swastisari terletak di Jalan Sumatera nomor 30C, Kelurahan Fatu Besi, Start A, Kota Kupang. Ada 30 kantor cabang dan 82 kantor kas yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Saat ini KSP Kopdit Swastisari sudah dilengkapi dengan 5 mesin ATM. Membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi kredit Swastisari dan memberantas koperasi harian yang mencekik masyarakat. Kopdit Swastisari terdepan dan terpercaya. KSP Kopdit Swastisari memiliki lebih dari 250.000 anggota dengan total aset mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Membantu usaha produktif anggota khususnya di sektor real menjadi sasaran jangka panjang Kopdit Swastisari. Untuk keanggotaan dan informasi lain hubungi Selamat siang Kak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya mau daftar jadi driver bonceng, mungkin bisa dibantu? Oh sangat bisa Kak, saya akan bantu untuk cara mendaftarnya Kakak, silakan untuk masuk ke dalam pendaftaran. Nama saya Burhan Kelly, umur 62 tahun, pekerjaan petani. Kalau saya mulai bertani, usia saya 30-an, umur saya itu, mulai saya bertani. Pertama itu masih jagung semua itu. Saya mulai nanam jambu mente dari tahun 2020 akhir 2021 serentak itu.
Saya dengar mente ini memang boleh ditanam, hasilnya bagus. Nah, baru ada dari pihak Bappedas yang kehutanan sudah ada bibit dorang sediakan itu. Terima kasih banyak atas bantuan dari Bappedas untuk KPH sudah membantu kami untuk tanam mente. Lebih saya piara mente daripada piara jagung. Setengah mati saya piara jagung. Kalau mente cuma kasih bersih begini baru pupuk sudah. Saya sampai senang itu jadi petani. Kalau petani jambu mente, tiap 3 bulan sudah pegang doi, biar cuma sedikit senang saya. Ada sudah ada untuk ongkos tiap hari untuk makan di rumah. Tentu kita di sini dari Bappedas melalui pendamping kita membagikan juga alat pemecah jambu mente, biji jambu mente kepada petani-petani yang menggarap dalam lokasi Rahel untuk mendapatkan nilai ekonomi lebih tinggi. Ya, kalau dia biji itu di kisaran itu tadi 5.000 sampai 10.000 di tingkat petani. Tapi bervariasi juga, bahkan di Kabupaten Pohuwato di minggu lalu kami ke sana itu bahkan sampai 14.000. Itu bergantung juga pembelinya dengan kualitas jambu mente itu sendiri. Iya, kalau dia utuh, bundar, bagus, berisi, pokoknya super lah kualitasnya, itu harganya bisa mencapai 150.000 di Gorontalo. Kita sudah menghasilkan beberapa produk-produk yang kita sudah pasarkan bersama dengan pembuat kue dari jambu mente ini bahannya. Karena di Gorontalo ini salah satu kue yang khas di sini adalah kue kerawang. Itu bagus, cakep, cantik deh kuenya. Nah, kami inovasi dengan ide bahwa coba ditempelin di kuenya itu dengan biji mente yang bagus sehingga nilainya bisa bervariasi sehingga nilai ekonominya bisa meningkat. Nah, itu menjadi ciri khas kita juga di Rahel. Nah, inovasi kita lakukan adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, KPH dengan Bappedas, memikirkan, kemudian kita mengambil suatu keputusan bahwa kita perlu mengembangkan pola agroforestry, supaya unggulan petani juga ini bersama pemerintah daerah untuk pengembangan jagung bisa berbarengan dengan regulasi hutan dan lahan, sehingga kita tetapkan sepakati pola tanaman agroforestry. Pendekatan ke kelompok-kelompok binaan dan akan membuktikan ke masyarakat bahwasanya agroforestry tidak akan kalah bersaing dengan tanaman yang ditekuni, yang disenangi oleh masyarakat Gorontalo. Tentu kami harus mensupport masyarakat menyediakan pasar, harus mensupport hasil kebunnya kelompok tani itu dari hasil agroforestry itu untuk kami carikan pasarnya. Kenapa harus agroforestry ini yang kita kawal, yang kita apa? Karena ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Di samping ekonomi, ekonomi masyarakat akan kena dampaknya, kualitas lingkungan hidup pun akan berubah. Karena lahan-lahan kritis yang di Provinsi Gorontalo angkanya masih cukup tinggi, dengan adanya ketertarikan agroforestry. Jadi kalau ada yang melihat yang udah berhasil, semua pasti berlomba untuk sana. Nah, itu target yang kami.
kita khususnya selalu berkolaborasi dengan teman-teman BPDAS, sehingga itu nampak di sini BPDAS mengintervensi kegiatan yang di dalam kawasan, dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintervensi kawasan yang di luar kawasan hutan. Mulai tahun 2022-23 sampai sekarang, ini semua kegiatan RHL bibit ini berasal dari persemaian permanen. Selain itu juga, selain untuk kegiatan RHL, bibit-bibit persemaian kami pun dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan di sini. Termasuk baik itu perorangan, kelompok, maupun instansi. Di BPDAS Bone Bolango ini ada satu persemaian permanen, namanya persemaian permanen Toidito, yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, dan distribusi bibit yang sudah kami lakukan ke 5 kabupaten 1 kota yang ada di Provinsi Gorontalo, dan ini semuanya sudah tersebar hampir merata. Mayoritas di kegiatan RHL kita itu buah-buahan, Bu. Jadi hampir karena mungkin mereka menganggap buah-buahan lebih memberikan manfaat jangka menengah dan juga jangka panjang nantinya. Dan kami kombinasikan dengan kayu-kayuan. Nah, kayu-kayuan ini mungkin sebagai fungsi ekologis dan juga fungsi penahan erosi dan sedimentasi, termasuk yang tanaman buah-buahan itu sendiri. Tapi mayoritas dominan minat mereka ke buah-buahan. Jadi RHL itu pasti akan memberikan manfaat